pentingnya olahraga dan kita mempersiapkan kapasitas untuk dipakai Tuhan mengerjakan panggilannya. Roh kamu menyala-nyala, tubuhmu mati gitu ya, kamu tetap gak bisa ngerjain panggilan Tuhan. Ya mengerti, katakan amin. Nah hari ini kita akan ada di part yang lebih practicals dan kita akan sangat-sangat diberkati oleh Kak Othniel Marlon. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu bersama dengan istrinya, Tiffany. Mereka adalah, kalau teman-teman tahu TM Project ya, TM Fitness yang ada di TM itu. Nah mereka lah penggeraknya, mereka lah yang jalanin itu semua dan menjadi berkat buat kota ini ya. Hari ini mereka khusus datang untuk berkatin kita semua. Dan hari ini mereka akan dipandu oleh host kita, Kodilo. Langsung aja silakan, kami persilakan waktu dan tempat. Silakan. Kok duluan aja. Yang ini yang membicara ya? Oh iya, silakan. Ini Kak. Silakan. Thank you. Cek. Ayo silakan diminum dulu. Iya. Lumayan tadi pakai smartwatch, strength lagi apa? Saya record worship kita, praise worship kita itu berapa kalori. Ini 48 menit tadi ya dari ibadah awal, kalorinya sudah terbuang 250. Nah, jadi lumayan kalian bisa defisit kalori dari praise and worship. Oke, luar biasa. Thank you BTW sebelumnya untuk Kak Othniel Marlon sama istrinya udah menyiapkan waktu ya buat kita teman-teman di Shine. Hari ini rame juga ya BTW ya? Wih, semuanya kepingin sehat nih ya, makanya pingin pada datang ya hari ini. Oke, thank you Kak Othniel BTW. BTW untuk pembukanya nih ya, sebelum kita masuk ke introduction deh ya, pre-introduction lah ya. Kak Othniel ini biasanya terkenal di F&B ya. Sorry ya. Bukan F&B ya, bukannya biasanya Kak susunya mau diganti Othniel? Gitu. Oatmeal ya. Oatmeal, salah ya. Oh, oke. Berarti Masuk. oh bukan F&B ya. Oke, siap. Mungkin Bukan. Sarapannya mau pakai oatmeal. Nah, oke, lebih hafal ya ternyata. Oke. Tadi sebelumnya kita tanya Kak Othniel ini biasanya ngopi nggak sih? Kita kan pengen sediain ya. Ternyata enggak ya. Kalau boleh cerita kenapa enggak ngopi? Sebenarnya ya, sih Kak, bukan tidak ngopi, cuman kalau sekarang ngopi nanti deg-degan. Oh, oke. Efek espresso, cuman biasanya ngopi Espresso saya, ngopi ya. pagi pasti ngopi. Enggak Misal, pakai gula ya Kak ya? Kadang-kadang pakai, Oh, tergantung aktivitasnya. Jadi oke. kopi itu kalau kita pakai gula, udah pasti kan kalorinya lebih banyak, ya kan? Kalori lebih banyak berarti ketika kita pakai kopi susu yang pakai gula, otomatis kita harus tahu nih, misalnya pagi-pagi nih, gue mau ngopi mau americano atau pakai yang gula ya. Terus kalau kita ngelihat aktivitas kita seharian banyak, nah bolehlah kita pakai kopi susu. Karena di situ lumayan lah gulanya itu untuk cadangan kita bergerak. Tapi kalau aktivitas kita kurang, lebih baik americano aja, black coffee. Ya, jadi low kalori sama gulanya itu tidak jahat untuk tubuh kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Othniel ya. Ini kita belum mulai bertanya pertanyaan physical fitnessnya juga udah dikasih bumbu-bumbunya ya. Kak Othniel boleh nggak kenalin diri kepada kita? Oke. Tadi kan mungkin sekilas dari Koed ya, mengenali sekarang kerjaannya bergerak di bidang fitness di TM-nya. Cuman kesehariannya seperti apa sih kalau boleh tahu dan atau kesibukannya ngapain aja? Ya untuk saat ini saya jalankan ya di dunia industri fitness ya, industri kesehatan ya seperti ya TM Project itu ya kan. Dan saya juga ada fitness track juga ya kan, masih jalan juga. Ibaratnya home base-nya TM Project, untuk menginjilnya itu fitness track. Jadi ya tapi itu on progress ya kan. Nah, terus background saya memang ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya talenta untuk berkarya gitu. Maksudnya berarti di dunia fitness dan saya juga ada di dunia film ya, di dunia filmnya juga. Kalau bisa dibilang saya punya passion itu di film, di sinema gitu segala macam. Di sini ada David, nah dia
Dia juga, dia Oke, salah satu. oke. Ya kan? Dia juga salah satu orang yang cinta juga di situ. Akhirnya dia berikan talentanya untuk Tuhan di gereja, ya kan? Ya. Nah, terus ya lambat laun akhirnya Tuhan percayakan saya untuk bisa memiliki talenta ya di dunia industri fitness ini. Jadi intinya ya Tuhan mau bawa saya kemana, saya siap. Oke, luar biasa. TM Project udah berapa tahun, Kak? TM Project udah mau jalan 3 tahun. Oh, wow. Tapi kalau saya di industri fitness sendiri, saya sudah mau hampir 6 tahun lah. 6 Dan tahun. di dunia, kalau di dunia film, kurang lebih di dunia media, 14 tahun ya. Kalau boleh tahu, ini filmnya seperti di genre apa ya? Action kah? Macam-macam, karena saya kan profesional. Dan berarti saya ini profesional, saya tenaga profesional ya. Kadang-kadang ada di special equipment gitu kan. Lebih ke di belakang layar. Oh, oke. Kalau di depan layar saya mungkin udah di masuk Mortal Kombat movie saya. Bareng Joe Taslim nanti ya, Kak ya. Lumayan. Jadi saya lebih di belakang layar, jadi lebih di profesionalnya, di special equipmentnya. Banyak-banyak. Pokoknya dari layar kecil sampai layar besar saya udah tekunin gitu. Sampai layar lebar. Berarti lebih ke production ya? Kak, Production, ya? yes, productionnya, movie-nya. Jadi bisa dibilang passion saya di dunia media, film, tapi panggilan saya di dunia fitness, industri fitness. Hebat ya, jarang juga sebenarnya kalau teman-teman perhatikan orang itu bisa berkarir di 2 industri yang berbeda ya. Dan kata orang kan biasanya 10.000 jam untuk bisa fokus ke dalam Yes. satu hal. Jadi kalau misalnya orang yang udah jalanin 10.000 jam mungkin lebih, Betul. mereka bisa branching kepada satu new industry ya basically ya. Padahal ini nggak terlalu mirip loh ya padahal ya. Memang sebenarnya ya memang jauh banget sih sebenarnya. Jauh banget. Cuman ya yang namanya Tuhan bisa buat kita apa aja. Ya kan? Luar Yang biasa. penting kita mau usaha dan mau ya dekat sama Tuhan lah. Amin. Oke. Nah, mungkin tadi kan kalau misalnya di luar dari pengelolaan, mungkin kita boleh nggak ngelihat kalau misalnya seminggu itu ngapain aja sih? Apakah aktivitas olahraganya ya? Kalau misalnya mungkin di kita ada yang suka jogging, long run, short run, ataupun fitness, weightlifting gitu. Kalau yang aktivitas yang udah pasti kita harus punya pondasi olahraga itu namanya latihan beban dan kardiovaskular. Ya, kardiovaskular dan kardio itu pondasi tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari yaitu otot rangka, ya kan? Otot rangka dan jantung. Nah, itulah yang kita harus latih. Jadi biar apa? Ya biar badan ini bergerak, ya 2 itu harus dilatih. Jangan cuma latihan beban doang gitu. Latihan beban doang tanpa kita latih mesinnya ibaratnya, ya kan? Jantungnya ya gimana dia mau pompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kurang lebih kombinasi itu aja. Kalau istilahnya sekarang itu namanya hybrid training. Ya, hybrid training. Oke, ngomong-ngomong hybrid, dari tahun ini kalau dilihat Instagramnya Kak Otniel, di sini siapa yang ada yang mungkin sempat udah ngelirik ke Instagram Kak Otniel, ada mungkin? Boleh angkat tangan? Oh, cuman saya ya? Oke, ya udah nanti habis itu boleh di-follow ya habis ini ya. Boleh dijelaskan nggak di 2025 ini udah ada ikut event apa aja sih? Oh, kalau Kak? ikut Iya. event sih banyak ya, ada salah satunya ultra running gitu kan. Ya kan, terus sama high rocks juga. Ada juga yang sports game ya, kadang-kadang ada badminton juga saya hobi gitu kan. Terus nanti next ada trail run lagi kayak gitu. Nah, tapi untuk yang paling apa ya, ibaratnya yang paling berkesan, semuanya hampir berkesan sih. Cuman yang paling buat achievement itu kemarin ya lari ultra run itu ya, lari 55 kilo dari jembatan 1 ke 0 kayak gitu. Jadi ibaratnya KTP saya sudah resmi. karena udah lewatin Selak Beluknya Trans Barelang. Nah, ya karena dulu terus terang 2 tahun lalu sempat ada event yang sama. Nah, dulu itu sampai ngeliat orang kok orang gila banget ya itu lari ya. Dari jembatan 1 sampai 0. Serius sampai gila itu orang. Gila akhirnya tahun ini itulah orang gila saya gitu. Ini orang gilanya ya, oke. Gila secara positif tapi ya, Kak, ya. Oke. Betul.
Thank you. Kayaknya jarang ya bisa flexing. Wah, gua lari nih dari jembatan 1 sampai jembatan 7 Ya. ya. Tapi Kak Onil punya privilege untuk Ya sebenarnya sih flexing bukan itu ya. bukan flexing atau seperti apa, cuman saya mau tunjukin di dalam sosial media itu bahwa change is possible. Berubah itu benar-benar bisa. Amin. Kalau kita mau gitu loh. Karena ketika kita aduh nggak bisa lah gua. Aduh nggak bisa lah. Nah, itulah yang membuat kita untuk apa ya? Menahan diri untuk tidak berubah. Sebenarnya kita bisa berubah kok. Jadi Oke. bukan flexing dalam arti kita olahraga segala macam, bukan wih gua kuat, gua enggak. Kalau tujuan saya untuk sosial media adalah ya itulah. Makanya yang mau saya pesankan di sini adalah Tuhan itu kan omnipresence, ya kan? Tuhan bisa hadir dimanapun. Entah di sosial media pun Tuhan bisa hadir, ya kan? Amin. Kalau kita share dengan kebaikan, dengan apa yang kita mau kasih pesan segala macam, ya di situ sih Tuhan hadir. Ketika mungkin kamu hanya tulis di sosial media story lagi lari, oh thank you God, hari ini 2 kilo gitu kan. Wis. Terus tiba-tiba nanti yang mager, wah seru juga nih, boleh ya. Wah boleh ya, besok bisa-bisa DM, mau dong lari bareng. Nah, Yes. secara tidak langsung kan sudah menjadi berkat buat teman. Amin. Ya, gitu, kurang lebih. Luar biasa. Lari 55 km itu BTW ya. Secara statistik ya di dunia ini katanya berdasarkan yang saya research dikit ya. Oke. Katanya hanya ada populasi sebesar 0,01% di dunia ini yang bisa lari lebih dari 42 km. Berarti ini langka ya. Ya. Luar biasa Parah. ya. Dan sebenarnya kalian untuk sehat nggak perlu juga lari 55 kilo sebetulnya gitu loh. Karena ada juga yang lari 100 kilo, 200 Ya. kilo. Kemarin baru ada orang 100 kilo gitu. Oke. Pace-nya pace 3 lagi gitu kan. Maksudnya udah Oke. itu, wih ngerti kan, udah ngeri pace. Paham. Anak Oke. lari nih pasti. Ya jadi preference-nya, perspektifnya masing-masing ya. Karena kalau menurut WHO ya, maksud organisasi health di Amerika, wes. Jadi kita seminggu itu untuk kardio itu kurang lebih ya 1 jam itu total ya, total 1 jam sampai 1,5 jam itu udah cukup, sudah lebih dari cukup kardio ya. Cuman kalau mau lebih dari itu ya it's your responsibility gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau memang ibaratnya expectation-nya lah gitu kan. Misalnya nih, contoh gini deh, nggak apa-apa kok gereja seminggu sekali gitu misalnya. Tapi ada yang setiap minggu ibadah ada yang ini nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, benar. ya sama gitu loh. Maksudnya itu adalah perspektif dari masing-masing kita. Atau ada yang memang mau, kalau terus terang kalau saya sendiri, kenapa saya mau lari 55? Kebetulan tahun yang kemarin itu persis 5 tahun saya di Batam. Oke. Kayak gitu ya, lumayan lah gitu kan, saling sambil celebrate gitu loh, maksudnya ada meaningnya lah. Dan arti kita do something tuh pasti ada apa namanya, ada motivasi yang baiknya gitu. Oke. Luar biasa. Yes. Dan mungkin kita audit dikit kali Oke. ya. Di sini siapa yang seumur hidup pernah lari sampai 5 km? Mungkin ada, boleh angkat tangannya. Jangan 5 kilometer. 5 lah. 2 km kilo aja. deh. Lebih tinggi Jun. Dan teman-teman lari jogging jalan lah boleh lah 5 km. Ada nggak siapa? 5 kilo ya. Oke, berarti ini sekitar belasan orang ya. 15% ada lah Kak ya. Yang di atas 5 kilo, 10 kilo ada? 10 kilo? Yang pernah lari 10 sampai 7 kilo? Oke. Ada juga ya Hui, Income. Ada juga di sana? Ada. Nah ini udah makin dikit nih. Berarti mentok-mentok di 5 kilo ya. Shine ya. Ya, 5 sampai 10 kilo ya kurang Bagus kok, lebih ya nggak Kak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Untuk mungkin mau saya kasih pesan sedikit. Kita itu kalau mau memulai something yang baru, new habit itu harus memang dari sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi ibaratnya dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya kan. Jadi jangan kalian melihat orang lain lari 10 kilo terus kalian harus 10 kilo, tidak juga. Oke. Jadi sama saya seperti yang saya bilang, saya lari 55 kilo bukan berarti patokannya kalian harus 55, enggak
gitu loh. Jadi ibaratnya kalian dengan menyisihkan waktu kalian untuk bisa berlari aja sudah lebih baik gitu loh. Misalnya 1 kilo ya 2 kilo ya seminggu sekali dulu gitu. Karena pada hakikatnya yang namanya kita mau sehat itu butuh pengorbanan kan. Yes. Salah satunya adalah pengorbanan waktu. Betul. Gitu. Pengorbanan waktu. Sama lah kesehatan itu kan sesuatu yang berharga, ya kan? Segala sesuatu yang berharga itu namanya butuh pengorbanan. Sama kayak Tuhan Yesus turun ke dunia untuk berkorban. Untuk apa sesuatu yang berharga yaitu menebus dosa umat manusia. Ya sama. Dia udah kasih apa ya? Kasih contoh yang bener-bener real lah gitu. Yes. Ya lu kalau mau sesuatu yang berharga ya lu harus berkorban. Nggak bisa. Jadi contohnya kayak lu mau sehat. Terus lu nggak mau berkorban. Mohon maaf. Gitu. Serius. Jadi paling utama adalah modalnya ya itu, kalian harus mau berkorban. Setuju. Berkorban waktu, ya meskipun cuma 10 menit is okay. 10 menit is Yes. okay, 15 menit gitu kan. Nanti lama-lama nanti ibaratnya itu bakal naik dia levelnya. Yes. 15 menit kok udah gak kerasa nih 15 menit gitu kan. Adalah kita coba yuk 20 menit, oke 20 menit. Nanti lama-lama, udah gak kerasa nanti lama-lama 55 kilo lagi. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi harus step by step. Yang harus digarisbawahi. Jadi bukan menjadi bukan menjadi patokan itu lu harus lari 10 kilo, 5 kilo, enggak. 1 kilo ya enggak masalah. Ibaratnya udah spending time untuk kesehatan kita cukup gitu. Yes, luar biasa. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya apa yang dibilang sama Kak Onil ini benar banget ya. Karena kalau sesuatu tanpa pengorbanan biasanya hasilnya ya nggak seberapa nggak sih Kak ya. Dan kita nggak bisa cuma ngandalin kayak ya udah panas-panas bentar doang, tapi nggak mau konsisten juga nggak ada hasil kan ya pada akhirnya ya. Nah betul, nah untuk masalah konsistensi nih, banyak banget orang ngomong, bagaimana sih biar gue bisa konsisten, ya kan? Ya itu, kalian itu konsisten melakukan segala sesuatu itu harus berpikir panjang, gitu. Dalam arti, jangan, wah gue mau lari 10 kilo, abis itu minggu depan udah exhausted, dalam arti udah, karena wah udah capek, karena kalian paksa. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah ketika kalian melakukan kesehatan itu adalah untuk diri kalian tubuh sendiri, kalian itu bagaimana bisa bersahabat dengan diri kalian sendiri. Karena kita untuk bersahabat dengan orang lain itu mudah banget, ya nggak? Ya kan? Bisa, dia orangnya agak introvert, ya udah kita jadi introvert, nah bisa dekat gitu kan. Tapi kalau kita bersahabat dengan diri sendiri, wah susahnya minta ampun, ya kan? Nah itulah yang kalian harus jalin setiap hari, gitu loh. Misalnya bangun tidur nih, aduh berat banget. Nanti mungkin dalam hati kalian, ayo it's okay lah, yuk let's go yuk 5 menit aja kok. Aduh berat nih, udah oke lah 3 menit lah. Nah 3 menit aja, gitu. Gitu. Jadi bersahabatlah dengan diri sendiri gitu. Jangan kalian abuse diri kalian gitu. Abuse dalam arti, setengah jam, akhirnya ya fatigue, capek, mental breakdown kalau istilahnya. Akhirnya nggak bisa sustain. Itu udah karena ya tadi saya udah di industri fitness 6 tahun, jadi kadang-kadang orang begitu. 3 bulan, tiap hari, hilang, bus. Tahun depan datang lagi, bus. Kempes lagi bannya. Kempes gitu. ya. Kayak mobil cepet tapi mogok gitu ya. Jadi kita lebih baik kita lihatnya adalah jangka panjang. Ya kan jangka panjang gimana caranya gue nanti umur 70 tahun gue masih bisa lari, masih bisa angkat beban, masih bisa kerja kayak gitu. Yes. Jadi ya pelan-pelan, jadi kita harus jaga endurance-nya gitu loh, jaga ketahanan tubuh kita. Jadi jangan, enggak. Misalnya oke seminggu sekali. Misalnya goal gue tahun ini gue mau olahraga. Misalnya nih, setiap hari harus ini, jangan, itu enggak bakal kejadian. Karena sudah banyak gitu loh. Jadi lebih baik, tahun ini gue mau olahraga. Setiap Sabtu, it's okay. Setiap Sabtu pokoknya gue mau olahraga 1 jam, gak apa-apa. Jadi kalian bisa refreshing di hari lainnya, bisa kalian karena
weekend kalian olahraga bener-bener serius 1 jam, itu bagus untuk semingguan. Sebetulnya ya, kalau kalian lakukan bener-bener gitu. Jadi nanti tiba-tiba kayaknya kurang nih 1 jam nih. Nah, mulai tuh. Kayak gitu. Ya. Berarti progress over perfection ya, Yes, kayak jangan ya. kita incar, oh aku pingin kelihatannya gini banget dan Ya. langsung incar sejam, terlalu ambisius kali ya. Terlalu ambisius ya, sama Heeh. lagi nih. Oke, bicara ambisius ataupun apa? Tadi yang saya bilang kan, menjalin kesehatan dengan tubuh kita itu seperti menjalin relationship sama diri kita sendiri. Sama ketika kita menjalin relationship sama orang lain, misalnya PDKT. Coba, misalnya orang agresif sama diri kita, seneng nggak? Ini orang ngapain sih? Baru juga kenalan udah ajak jalan gitu kan. Atau mana apa-apa Iya. gitu kan ini. Nah, sama halnya sama diri kita. Ini apa-apaan sih ini orang nih? Baru aja mau olahraga udah diajak lari 1 jam. Ya, kayak gitu. Yes. Jadi kita pelan-pelan, step by step kenalan dulu sama diri kita. Lari 10 menit gua ngos-ngosan loh. Ya Ya. udahlah, gua lari 5 menit. Nah, Bener. itu kan salah satu relationship, menjalin hubungan. Jangan kalian paksa, mau lah, pokoknya nggak mau, harus 1/2 jam. Ya, akhirnya bengek. Nggak bisa. Ya, jadi ya begitulah cara untuk menjalin hubungan relationship sama diri kita. Jangan agresif. Jadi benar-benar Yes. pelan-pelan. Pelan tapi pasti dan pelan tapi jangka panjang. Oke. Kayak gitu. Dan yang penting sustainable ya. Yes, Kita mikirnya mindsetnya ya. nggak harus cepat, yang penting kita tahu kita jalanin terus Betul. ya. Dan itu malah baru ada impact ya Betul. Kak ya. Nah Koed kan sebelumnya di minggu lalu sempat nge-share nih bahwa begin with the end in mind ya. Atau harus punya why yang Betul. kuat. Dan kalau misalnya punya sebuah alasan mungkin atau purpose juga ya, bersinggungan ke purpose itu akan membuat kita lebih, mungkin bahasanya motivasi ya kalau di sekarang-sekarang oke. ini untuk pingin jalaninnya. Kalau misalnya di Kak Otnil itu why-nya apa sih sebenarnya kalau boleh tahu, atau kenapa memulai in the first place? Kenapa memulai? Sebenarnya mungkin ya karena mungkin saya background dari dulu waktu kecil memang sudah olahraga. Saya bisa pull up itu umur 4 SD. Wow. Karena mungkin background saya, keluarga saya, opa saya itu Kopassus, ya tentara. Oke. Opa satu lagi kan, opa kan ada dari dua belah pihak keluarga ya. Opa Oke. satu lagi pendeta. Oh. Ya jadi agak tabrakan gitu sebenarnya. Satu olahraga, suruh bangun 4 masih kelas 4 SD saya tidur disiram pakai air. Hey, push up. Waduh, suruh push up dulu karena Militer dulu banget ya? Iya, Wah. militer karena dulu opa saya punya keinginan saya jadi petinju. Wow. Cuman karena dulu nggak ada sosial media, saya udah takut duluan gitu loh. Karena kan dulu kan cuma langsung ada TV kan. Anjir jadi petinju tiba-tiba bak bibuk. Ya nggak mau lah gitu kan. Ibaratnya gue yang dipukulin tuh yang dapat duit gitu. Cuman pada kenyataannya ternyata tidak. Sebenarnya latihan dulu. Betul. Ngapain dulu, ya itulah mungkin ya dulu. Itu susahnya Ya. dulu kayak gitu. Dan akhirnya oma saya, istrinya opa saya, nah itu dia bilang badminton aja lah. Pikir oke boleh nih kayaknya lebih seru. Wow. Ya akhirnya saya waktu itu sempet latihan badminton. Ya pokoknya terus mungkin memang sudah aktif gitu kan, dari dulu aktif segala macam, ikut berbagai macam cabur gitu kan. Entah itu karate, martial arts, segala macam, taekwondo segala macam. Jadinya itu ada saya share di Instagram saya tentang Reels bahwa setiap fase umur itu punya tadi why-nya itu kenapa gua harus workout ya. Di umur 10 sampai 20 tahun itu adalah di masa dimana pembentukan karakter, ya kan? Bentuk disiplin dan karakter. Nah, itu penting. Olahraga itu penting, ya kan? Kayak apalagi di martial art kan, misalnya lagi baris-baris gitu nggak boleh ketawa gitu, kalau nggak nanti diomelin sama gurunya gitu kan. Nah, itu karakter, disiplin segala macam. Nah, itu dari umur 10 sampai 20. Nah, ketika umur 20 sampai 30 itu udah untuk jati diri. Nah, mungkin umur kalian nih, ya. Olahraga itu penting, kesehatan itu, olahraga itu untuk apa ya? Untuk membantu kalian menemukan jati diri, tanda kutip menemukan panggilan kalian gitu kan. Ya, Amin. karena apa? Ya itu tadi yang mungkin kemarin pernah di-sharing sama Pastor ini ya Edwin, bahwa ya iya, gimana caranya kalian untuk terus aktif, terus berkegiatan ya.
salah satunya pondasinya adalah ya badan yang sehat dan kuat. Oke. Nah, terus fase berikutnya umur 30 sampai 40 di mana kalian sudah aktif untuk mempertahankan kalian tetap aktif atau bisa berkarya lagi. Nah, itu. Yes. Nah, di umur 40 sampai macam, nah itu udah quality of life. Gitu, untuk kalian terus bisa melayani, bisa beraktivitas, bisa berkarya lebih lagi. Benar. Kayak gitu. Dan sekali lagi ada reminder juga dari apa yang udah sempat di-sharing sama Koed, katanya kalau misalnya lebih dari umur berapa, 30 ya? Kemungkinan kita bisa berkurang 1% per 1 tahunnya itu mulai terjadi ya istilahnya ya, sarkopenia ya. Ya, Dan orang yang kalau misalnya nggak olahraga terus nanti habis itu mungkin di umur 60 kan ya kalau jatuh fracture hipsnya kan ya. Yeah. Itu kualitas hidupnya juga udah drop banget. Yeah. Dan benar kata Koed juga kalau misalnya kita nggak aktif terus jadi kita membebankan orang lain ya Yeah. malah ya. Kalau boleh tahu ada nggak sih cerita-cerita kayak dari klien-klien, customer yang udah tua baru memulai itu lebih challenging kah Kak O'Neil? Banyak banget, banyak banget. Saya punya member umurnya 75 tahun. Dia seminggu main tenis 3 kali, main bola masih bisa full time. Dan main apalagi berenang ya, itu luar biasa. Ya kan? Terus Triathlon tiba-tiba kali ya? terus tiba-tiba ada member bilang, "Mau dong bapak saya dilatih seperti itu." Dia bilang. Lu kira gua montir bengkel apa gitu kan tiba-tiba langsung bisa buat orang kayak gitu kan. Kenyataannya adalah yang dia lakukan itu adalah habit dia lakukan waktu dia muda. Oke, habit Gitu ya. loh. Jadi kayaknya ngelihat umur 75 tahun melakukan yang anak muda bisa lakukan kayak seksi gitu. Maksud wah anjing, keren banget gitu kan. Yes. Sedangkan kita yang muda, aduh sesak banget gitu kan. Ya. Tapi ini umur 75 tahun loh masih bisa main bola full time. Umur 45 menit ya, 45 menit full. 2 set, terus main tenis rajin 1 jam full gitu loh. Oke. Coba kalian bisa nggak? Ini 75 tahun. Ya jadi itu karena apa ya? Karena habitnya dari dulu itu dia Ya. bangun mindsetnya. Nah soal mindset, ngomongin mindset seperti ini, maksudnya kurang lebih korelasinya lah. Korelasinya sama seperti kita ketika kita spiritual kita, manusia roh kita ketika kita latih, ya kan? Ketika kita setiap bangun pagi mengucap syukur, terima kasih Tuhan gitu kan, atau kita puji-pujian gitu kan, atau menyembah segala macam. Itu sama halnya dengan kita lakukan workout gitu. Ketika kita baca firman, kita dengerin kebenaran, kita lakukan bahasa roh dan puji-pujian, itu gunanya untuk apa? Bukan untuk terlihat kita Kristen, ya enggak? Apakah di apa ada di sini? Coba saya mau tanya, takut jangan-jangan di sini gue mau ke gereja kenapa? Biar kelihatan aja Kristen gitu. Salah Hah? ya, salah Ada nggak? ya. Nah, jadi itu gunanya adalah apalagi di umur 20 ini kalian itu menghadapi dunia yang namanya kejam. Ya. Dunia sangat kejam. Jangankan dunia luar, di dunia pertemanan kalian sendiri itu kejam. Ya, serius. Itu maksudnya dalam arti entah itu kalian ditipu, entah kalian itu dibohongin, itu bakalan kalian menghadapi hal seperti itu. Umur 20 tahun ya. Gitu pasti ditipu, pokoknya banyak lah, kejam banget lah. Nah, itulah gunanya ketika kita menjalin spiritual kita, Roh Kudus kita ya. Biar apa? Biar yang namanya hal seperti itu tuh langsung di filter bahwa Tuhan merancangkan kita kebaikan. Amin. Jadi ketika sudah punya senjatanya, ketika kita dibohongin teman sekalipun ataupun ditipu sama teman sekalipun, kita dikecewakan sama teman sekalipun ya, kita udah punya filternya gitu loh. Jadi, ya udahlah. Langsung aja bilang Tuhan yang dia perbuat dia tidak ketahui. Yes. Ya kan? Ya mungkin itu buat kalian belajar lebih dewasa lagi. Oh, ternyata orang seperti itu ya begitu. Nah, kayak gitu. Jadi umur-umur 20 tahunan ini kalian harus bisa benar-benar mempersiapkan yaitu rohani dan jasmani. Amin. Yang tadi bilang namanya menemukan jati diri ya. Mungkin kalian ditolak entah sama keluarga pun, itu pasti kalian bakal menghadapi itu. Jadi yang kalian persiapkan adalah itu. Manusia roh kalian dan manusia daging kalian. Maksudnya manusia daging dan mati tubuh kita gitu loh. Yes. Jadi untuk apa? Untuk kita punya senjata.
Senjata dalam arti ketika ditembak dengan kekecewaan, gue udah punya ininya. Sudah terlatih ya. Udah terlatih gitu. Iya. Udah terlatih memuji Tuhan, udah terlatih dengar firman Tuhan. Sama halnya ketika lu kerja, misalnya nih, oke dulu gue freelance. Saya dulu freelance ya, freelance film. Jadi kalau freelance film tuh kapanpun harus siap gitu loh, kapan harus siap. Telepon kan, bro, besok pagi ada syutingan nih, harus standby ya, jam 4. Yes. 4 subuh, nanti jam 3 gue panggil, dijemput. Ya. Oke siap, oke harus siap. Kayak gitu. Apalagi kalian masih muda, harus mau berkarya, waduh. Mohon maaf, kalian harus siapkan tubuh kalian gitu. Ya. Apalagi maksudnya generasi sekarang kalian harus kerja entah itu office hour, itu kalian harus, itulah yang membedakan kalian dengan ya mungkin orang lain segala macam, ya kan, foto dengan orang yang tidak percaya apalagi kan, kok dia beda ya, selain kita punya Tuhan, punya Roh Kudus ya kita punya double portionnya kita punya tubuh yang sehat. Amin. Ya kan? Yes. Besok pagi kok ngeliat dia kayaknya kok nggak ada, misalnya nih kalian kerja F&B lah contohnya ya, jadi waiter lah contohnya. Ya. Kok biasanya misalnya si Budi ada kok kayaknya kita enak ya disapa waiternya gitu kan, senyum sama belum lagi kerjanya cepat gitu kan, ambil barang gesit gitu kan. Nah, ya itulah salah satu contoh gitu loh. Jadi ketika kita berkarir, ketika kita mau berkarir, ya kita harus punya dua senjata itu manusia spirit kita sama manusia jasmani kita. Oke, dan ini semua berhubungan ya? Sangat. Gak bisa kita pisahin ya antara fisikal sama spiritual ya Kak ya? Gak bisa, karena Tuhan pun sudah memberikan contoh ya. Waktu dia mau dipanggil untuk melayani Tuhan, dia 40 hari di padang gurun berpuasa. Itu dia working, itu bayangin jalan di padang gurun, ya kan? Dia puasa. Coba kalian disuruh gitu gimana? Ayo coba mau kerja. Lu mau kerja nggak? Tapi lu puasa dulu 40 hari. Nggak ada kan yang kayak gitu kan? Sekarang enak sekarang gitu. Ya terus puasa dicobai iblis lagi. Ya kan? Itulah karena dia pengendalian, Tuhan sudah membuktikan dengan pengendalian diri dia di padang gurun itu, akhirnya dicobai iblis, akhirnya dia bisa gitu loh. Yes. Dalam ada ayat berkata gitu kan. 3 kali dia dicoba. Betul. Akhirnya wah nggak mempan nih gue kata iblis ya kan. Nah baru dia dibaptis. Nah itulah itu udah bener-bener Tuhan kasih contoh gitu loh. Nggak bisa ini ya Tuhan aja Yesus saya turun ke dunia itu jadi daging juga sama. Ya. Gitu loh. Cuman dulu memang tidak semudah sekarang gitu loh. Kalau sekarang sangat mudah sekali gitu loh. Ini misalnya gue mau ngopi tinggal pencet GoFood. Iya Kak? Ya kan? Ya. Mau cari apa? Mau cari baju nggak usah ke mall dicari aja tek gitu kan. Coba kalau Yesusnya ada Gojek dulu. Coba ada kayaknya Gojek. temptation-nya lebih gede kali ya kan? Ada Gojek, ada segala macam, ada kendaraan, ada MRT, ada motor, mobil. Dulu karena gak ada hal-hal yang memudahkan itu ya mereka jalan kaki. Apalagi dulu Tuhan Yesus tinggal sama Yusuf yang dimana tukang kayu. Yes. Udah pasti ngangkat-ngangkat kayu lah. Sus, tuh angkatin dong kayu sana. Ya kan? Maksudnya maksudnya ini bapaknya gitu loh. Dan kita nggak tahu apakah Yesus six pack dong berarti ya. Udah pasti six pack sih kalau kita ya. Ya kan? Ya karena bayangin hari-harinya angkatin bangku, kayu segala macam. Kita nggak tahu kayu-kayu segede apa, nggak mungkin triplek. Ya kan? Masih diangkatin, coba dong serutin. Paluin, full body workout ya tuh, dang dong ya. Mungkin dulu kalau kalau nggak ada dia kalau dia mungkin tinggal di apartemen gitu. Ya mungkin dia nge-gym. Yes. Mungkin dia latihannya, cuman ya karena dia habitnya itu sudah sehat gitu loh. Jadi pas dia masuk ke dunia pelayanan, pas Tuhan panggil, maksudnya udah Tuhan siapkan, itu udah kemana-mana jalan. Tapi besok jangan kemana-mana jalan ya. Nanti dikira, saya mau seperti Yesus. Nah ini poinnya bagus ya, karena juga mengingatkan kita sama apa yang Koed sempat share di minggu sebelumnya, yaitu
untuk bisa menjalankan misi misionarisnya Yesus untuk nge-reach out ke orang-orang, dia juga harus jalan dari kota ke kota Betul. ya. Dan kalau misalnya physical fitnessnya kurang, Ya, nggak waduh. bisa dong ya. Dikit-dikit istirahat, Iyalah. kan ya. Dikit-dikit istirahat. Iya. Saya yang paling berkesan itu waktu Yesus itu berdoa di Getsemani. Kenapa tuh Kak? Ya kan? Waktu dengan Getsemani. Sampai muridnya aja physical strength-nya aja kurang. Malah ketiduran bayanginnya. Benar-benar. Ya kan? Woi, lu disuruh nunggu doang aja lu kok ketiduran sih? Nah, itu Tuhan marah lu. Kalian ini kok baru menanjak ke Getsemani aja kan? Kalian udah capek tidur. Dia marah lu. Ya. Ya kan? Dia ini kok gimana nih fisiknya nih gitu kan? Itu sudah berarti Tuhan mau menuntut kita untuk lu harus kuat gitu. Yang tadi saya balik lagi saya bilang, apalagi di umur-umur 20 ini, kalian harus benar-benar persiapkan diri gitu. Kalau kalian mau hidup bukan bilang enjoy sih ya. Maksudnya kalian mau benar-benar kualitas hidupnya oke gitu. ya, kualitas suatu hidup hari. oke ya. Sama seperti contoh mau dikorelasiin dengan waktu kita kalau mau ikut event lari gitu ya. Itu event lari misal, nanti bulan depan ada event lari 5 kilo gitu kan. Ya. Oke. Oh ya daftar. Terus setelah daftar kita nggak latihan. Tapi teman kita yang latihan. Kok lu ngapain sih latihan cuma 5 kilo kok gitu kan. Ini deket paling 1 jam gitu atau 1,5 jam gitu kan. Ya. Enggak lah gue mau latihan pokoknya. Santai aja. Terus tiba-tiba pas bulan depan jebret. Start 1, 2, 3 start. Tiba-tiba teman lu udah hilang. Terus lu Bentar. Aduh Rehat ya. dulu. Aduh kok dia ninggalin gue sih? Aduh ya siapa suruh lu kemarin suruh Ya. latihan bareng gak mau. Ya itulah korelasinya gambarannya ketika kalian tidak siap-siap. Benar. Tidak mempersiapkan di mana perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya. Ya. Terus di dunia kerja, kalau kalian tidak mempersiapkan pikiran kalian, tubuh kalian, ya itu tadi, kayak yang tadi itu nggak siap-siap. Aduh, besok tiba-tiba, bro, gue nggak bisa bro, besok sakit mah nggak masuk lah. Ya. Ya gitu kan, yang ada apa? Ini lucu pengalaman ini saya mah. Jadi karyawan saya rajin gitu kan, misalnya ini, mau rajin gak, tapi terus tiba-tiba jarang masuk gitu kan. Oke. Jarang masuk karena apa? Sakit, telat, segala macam. Terus tiba-tiba dia bulan depan ngeluh. Misalnya sama istri, tante, saya mau naik gaji lah tante, gaji saya kurang. Lah, gajinya kurang ya karena apa ya? Karena sering bolos, Iya. sering terlambat. Sebenarnya gaji dia bagus, sudah bagus gitu. Cuman ya karena kesalahan dia sendiri-sendiri kan bilangnya lah gajinya kurang. Itu kan sebenarnya kan kesalahan diri sendiri. Benar. Nah itu di dunia pekerjaan gitu loh. Yes. Kalau bisa ya kalian lembur, kalian bisa lebih dapat banyak ya lebih bagus. Jangan gara-gara kebodohan kita malah kitanya jadi apes. Terus Benar. salahin orang lain lah gimana itu? Benar. Ya kan? Padahal saya rasa kalau misalnya mau di reward, employee-nya juga kepingin ya. Iya. Kalau misalnya performanya bagus. Betul, Cuman betul. karena mungkin kurang di area kesehatan, Nah. sering bolos, gara-gara Nah. sakit ya berarti. Ya sakit diri ya begitulah. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, tidak kalah pentingnya untuk diet ya, atau Oke. makan sehat. Kalau misalnya di Kaunil tuh makannya apa sih kalau betul, atau dietnya seperti apa sih di kesehariannya? Saya masih makan martabak. Masih kemarin habis dari Bali. Masih Oke. makan babi guling. Babi guling. Meskipun habis itu sakit perut gitu. Ya karena memang tidak terbiasa itu dari bilang dia kan. Cuman yang saya mau katakan tadi adalah ya tadi sustain. Makan itu sustain dalam arti tetap makan biasa segala macam. Makanya ketika kita, tadi kan saya bilang nih, tadi pas praise and worship itu kalorinya udah kebuang 250, ya kan 250. Nah jadi ya patokannya adalah kalori aja gitu. Kalau makan memang kita harus makannya yang benar-benar kita tubuh kita cerna. Contoh gini deh, misalnya ini saya analogikan dengan mobil deh. Mobil Ayla lah,
gitu kan. Mobil Ayla dengan mobil mungkin Pajero Sport deh, oke? Atau jangan Pajero Sport apa ya, Xenix lah, Xenix gitu. Ayla dikasih premium bisa nggak? Bisa lah ya, karena kan memang RON-nya itu masih segitu. Tapi kalau si Xenix itu nggak bisa. Dia harus dikasih RON yang lebih bagus lagi, misalnya Pertamax Turbo. Ya karena memang kapasitas mesin dia makannya seperti itu, sama halnya sama tubuh kita gitu loh. Ya kan? Ya apa yang tubuh perlukan? Karbohidrat, ya kan? Terus apalagi serat dan protein yang paling penting gitu kan. Untuk apa? Untuk ya energi, fueling. Ibaratnya kalau kita melenceng dari hal itu ya mogok lah tubuh kita, sakit. Gitu. Benar. Makanya kita harus kasih asupan nutrisi yang baik. Cuman jadi ada dua nih tipikal makanan ya yang kalian harus tahu. Satu, makanan yang memang untuk untuk menyenangkan lidah. Nah, ya kan kayak martabak, maksudnya menyenangkan lidah. Ya boleh lah, gitu boleh lah untuk biar sesekali stres ya. banget lah. Ya. Cuman sebenarnya ketika hari-hari kemudian ya kalian makannya betul lagi gitu loh. Cuman kalau bisa ya seimbang tadi. Saya punya teman atlet bodybuilding ya dia juga kayak gitu. Seminggu sekali dia kalau dibilang tuh cheat day. Cheat day, Ya, oke. boleh bisa nggak nggak apa-apa. Untuk sehat psikologinya gitu. Karena terlalu ini juga. Kayak gitu. Jadi oke. sebenarnya yang kita harus lihat adalah sustainable dan tahu diri ya. Tadi saya bilang, oke, hari ini gue kayaknya kegiatannya full. Nah kita harus isi dengan makanan yang tadi saya bilang, misalnya harus energinya yang banyak itu adalah dari nasi, ya kan? Penggantinya nasi apa? Mungkin bisa manis, mungkin teh obeng, tapi jangan kebanyakan juga gitu kan. Karena kan itu kan korelasinya mirip-mirip itu, cuman memang tidak bisa digantikan, cuman itu salah satunya gitu. Jadi harusnya protein udah paling penting dan serat, mineral segala macam. Oke. Kak Onel tuh ada six pack ya BTW ya? Spek ada. Oh six packnya ada. BTW boleh tahu nggak sih apakah biasanya masak juga di rumah dan ngitung kalori sama makro atau protein nggak atau Kalau tadi saya bilang kalau makronutrisi ya tadi lebih ke biasanya tuh kalau di tubuh kita itu ada berat berapa, tinggi berapa ya kan, kalori hariannya berapa. Nah, udah patokannya di situ aja. Oke. Patokannya di situ misalnya mau bulking dan berarti mau gemuk berarti makannya harus lebih dari kapasitas makanan kita, kalori kita harian. Misalnya mau kurus ya kita harus kurangi. Gitu. Udah itu udah apa ya? Udah rumus yang tidak bisa terbantahkan. Ya, gitu. Jadi misalnya saya as a coach gitu kan. As a coach kalau saya bilang ke member saya, kamu hari ini makan ini pokoknya seminggu kan. Pokoknya kamu kurang lebih sebulan bisa turun kurang lebih 3 kilo lah gitu. Misalnya saya ngomong gitu. Terus tiba-tiba bulan depan dia nggak turun 3 kilo, berarti ada something wrong nih. Karena rumusnya udah paling benar, apalagi aktif gitu loh. Kalau ketika kamu aktif kok gue nggak kurus-kurus segala macem ya, oh berarti makanannya yang salah. Kayak gitu. Misalnya kamu udah aktif banget tapi kok gue gak kurus-kurus ya berarti makanan yang salah. Kayak gitu. Apa yang masuk kelebihan mungkin atau gulanya kebanyakan ya kan jadinya jadi lemak dalam tubuh. Kayak gitu. Ada gak sih tips buat orang-orang yang mungkin antara nggak terlalu peduli atau nggak masak juga? Ada nggak hal-hal bare minimum yang bisa dilakukan untuk supaya setidaknya sehat dan terpenuhi gitu protein atau kalorinya? Sebenarnya yang sudah paling pakem itu ya mungkin nggak tahu sekarang di pelajaran-pelajaran sekarang masih ada nggak ya? Dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Oke, 4 sehat 5 sempurna, back to basic ya? Itu udah paling gampang lah gitu. Maksudnya arti di mana di piring kita itu ada nasi, terus ada ayam, ada sayur. Udah paling simple, itu hal yang paling simple. Gitu. Jadi udah paling standar itu ya 4 sehat 5 sempurna. Itu. Nanti ketika kalian sudah mengenal tubuh kalian lagi, nah itu prosesnya memang panjang untuk benar-benar mengenal tubuh ya. Dan berarti misalnya
Nah inilah yang suka didapetin tuh kayak gini. Aduh kok gue hari ini kok gue sakit mah ya. Terus Ya. pas, kenapa lu sakit mah nggak tahu? Waduh kok sakit mah nggak tahu gitu. Nah itu berarti kalian tidak mengenal diri kalian sendiri. Padahal kalau di track record, lu makan apa? Lu makan jam berapa? Gini-gini apa? Oh ternyata telat makan gitu. Nah jadi gunanya kita mengenal diri kita adalah jadi kalau kita ada something ke depan kita tahu. Ya. Oh gue begini, oh gue begini. Berarti kita bisa belajar untuk memperbaikinya ke depan biar ya nggak kayak gitu. Oke. kayak gitu. Nah, di luar dari makan dan olahraga ada juga yang lagi lumayan tren beberapa tahun ini fasting atau intermittent fasting ya Kak ya. Nah, jadi ada pertanyaan juga dari jemaat. Kata Kak Onil, tubuh kita membutuhkan beban untuk menambah otot dan kardio untuk membantu jantung tetap sehat. Kalau seminggu nge-gym plus IF, apakah kardio masih diperlukan untuk jantung padahal fungsi IF sendiri sudah memakan atau membakar lemaknya? Sekarang nih beda nih. Ini korelasinya dalam arti lemak antara kardio jantung itu different. Kayak ibaratnya gimana ya? Berdoa dan memuji Tuhan itu berbeda gitu loh. Oke. Jadi itu nggak bisa disama-samain gitu. Itu hal yang berbeda gitu loh. Jadi kalau puasa itu bukan hanya sekedar untuk kita lemak doang gitu. Puasa itu bisa membuat kita mengontrol pikiran kita. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya kalian motivasi kalian puasa untuk ya seperti apa namanya sahabat kita di sebelah lah ya gitu kan dia puasa untuk apa ibadah gitu kan ya kan ibadah ya habis itu di bulan puasa baik habis itu enggak lagi. Nah itu karena buat dia tidak melatih pikiran mereka untuk dikontrol. Puasa itu kan untuk mengontrol. Nggak boleh makan misalkan nggak boleh itu mengontrol. Jadi ke depan tubuh kita pikiran kita terlatih untuk mengontrol. Nah itulah gunanya puasa. Ya. Sebenarnya gue mau kurus perlu puasa nggak? Sebenarnya nggak juga sih sebenarnya. Itu Oke. cuman salah satu cara ekstrim. Oke, berarti Kak Onil sendiri bukan tipe yang bakal nge-advocate harus puasa banget untuk kurus, nggak harus ya gitu ya? Kalau mau memang apa namanya memang tergantung balik lagi ke kondisi. Oke. Kalau kondisi memangnya nih kayak contoh ya, dulu saya ada teman boxer gitu kan. Ha-ha. Bro, lu sekarang berat lu kan 72, nanti lu bertanding di kelas 65. Nah itu mau gak mau harus puasa. Oke. Jadi ininya beda ya tujuannya gitu. Bukan berarti untuk, kalau kesehatan ya memang pasti sehat. Selain fasting itu untuk apa ya, untuk tubuh kita metabolisme kita jadi mencari fat segala macam memang bagus. Cuman di sisi lain yang lebih bagus adalah untuk pikiran kita. Oke. Itu loh. Kalau sehat itu udah automatically pasti sehat. Cuman yang saya mau katakan di sini selain untuk kesehatan tubuh yang terlebih penting adalah kesehatan pikiran kita. Oke. Itu yang kita harus dapat. Gitu. Berarti fasting ini kalau misalnya dari pandangannya Kak Onil itu bukan supaya substitusi ya, tapi komplement lah ya. Iya, Menambahkan itu komplimen gitu. lah. Betul. Ya, kalau memang bisa puasa ya Silakan. puasa lo. Gitu. Bukti nyatanya Koed dan C Angel kan IF ya, sehingga udah turun 45 kilo ya Koed ya. Iya. Wah luar biasa. Oh, Ini iya. kita kebetulan ada bukti nyata kalau di sini. Ya enggak itu kan cara. Cara ya, itu salah satu ibaratnya program. Bisa, Yes. bisa. Cuman nanti pasti kalau dia sudah terbentuk habitnya, kontrol habitnya, pasti bakal belajar lagi. Belajar apa lagi ya gitu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan spesifiknya kepada kalau kita di minggu lalu kan kita ada ngomongin beberapa alasan yang bikin kita pingin mulai olahraga. Oke. Itu tuh bisa dalam 4 bentuk ya. Misalnya yang pertama mungkin ada yang ngerasa pengurangan physical function, secara fisik itu berkurang fungsinya. Nah kedua ada event di mana orang-orang yang dicintai atau dikasihi sekitar itu mungkin pergi ya karena sakit-sakitan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ada juga health shock ketika pergi check up orang tua bilang jantungku apa istilahnya ya? Sakit lah atau sumbat berapa puluh persen kan ya, atau misalnya kita sendiri ngecek kolesterol tinggi banget, gula kalau nggak hipertensi kan ya. Satu lagi terakhir adalah longevity, panjang umur yang berkualitas. Biasanya di antara 4 ini kalau buat Kak Otnil sendiri
yang paling impactful apa sih? Kira-kira apakah jangan-jangan pernah juga ada kondisi pribadi atau sekitar? Kalau mungkin lebih ke circle kali ya. Circle. Maksudnya dalam arti keluarga segala macam sakit segala macam itu mungkin ya. Kayak istri saya juga dulu pernah sakit. Oke. Mama saya 2013 itu meninggal dunia karena penyakit langka, Guillain-Barré syndrome, GBS. Ya, GBS. Nah ternyata pas diselidiki ternyata ya mama saya terlalu tergantung sama yang namanya vitamin-vitaminan, tapi makanan real foodnya kurang. Nah itu nggak bagus ya. Jadi misalnya dikit-dikit misalnya minum Panadol ataupun apa segala macam dikit-dikit apa terus minum vitamin tapi real food kalian nggak ada. Oke. Itu nanti imun kalian bakal serang. Nah itulah GBS itu adalah menyerang imun. Karena ibaratnya gini deh. Ya contoh lah ya, sekarang ibarat iklan-iklan multivitamin, Fatigon membuat tubuh kalian sehat ataupun Elmen gitu kan, membuat kalian six pack segala macam. Itu kan bukan pengganti makanan, tapi itu adalah suplementasi dalam arti menambah. Bukan berarti kalian harus nggak usah makan atau segala macam, tapi itu adalah pendukung aja. Real food namanya real food ya harus gitu loh. Nah itu bisa berbahaya juga. Makanya ya berarti tadi ya salah satunya ya keluarga. Banyak, terus terakhir itu 2018 itu ipar ya, kakak ipar itu kok sakit komplikasi, wah darah tinggi, diabetes segala macam. Itu sempat apa ya, sempat buat saya kenapa ya gitu. Kenapa ya kok dia nggak peduli ya sama tubuh diri sendiri ya gitu. Padahal kalau dilihat talentanya, dia worship leader, dia bisa berfirman dengan baik. Cuman kok kenapa ya kok dia nggak sadar sama diri dia. Tuhan mau pakai lo, Tuhan bisa pakai lu lebih lagi lo padahal. Tapi kok lu nggak sadar ya gitu. Ya akhirnya ya meninggal dunia gara-gara ya kecerobohan dirinya sendiri gitu loh. Ya mungkin di sisi lain, di sisi positifnya adalah bahwa saya belajar bahwa nggak boleh nih gitu loh, harus bisa benar-benar ya tadi seimbang tadi antara roh dan jasmani kayak gitu. Nah, jadinya ya salah satu saya bisa terjun ke dunia fitness itu ya salah satu ya itu dia tadi banyak ya itu panggilan segala macam. Terus dulu waktu saya workout segala macam tuh banyak banget teman, gimana nih program nih gini-gini nih, gimana nih, wah banyak banget deh, waduh gimana nih, pusing saya, waduh membalasnya gimana segala macam ya. Akhirnya saya terjun ke dunia fitness untuk bisa lebih banyak bantu orang lagi untuk bisa hidup sehat. Nah itulah cara saya untuk berkarya, untuk biar bisa bantu orang untuk, ya itu tadi ternyata banyak loh di luar sana yang memang perlu di-guide. Dan perlu memang namanya perlu apa ya? Ya perlu program segala macam, perlu fasilitas, perlu motivasi gitu loh. Nah, itulah salah satu motivasi panggilan. Jadi saya terpanggil nih gitu, untuk terjun ke dunia fitness. Supaya apapun yang menjadi talenta kita terus bisa dikerjakan ya. Jangan sampai kita malah terlalu cepat bertemu Bapak di surga ya. Padahal belum kepake dengan maksimal ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari jemaat di Shine. Ada yang suka gym katanya. Dan sekarang lagi rutin lari, Kak. Namun lututnya sakit. Dan setelah di research yang saya dapatkan adalah IT band syndrome. IT band, ITBS. Sepertinya ya. Apakah masih boleh train lari? Ini spesifik ya, teknis ya. Apakah boleh masih dilanjutkan atau mendingan istirahat? Sekian, terima kasih, God bless. IT band itu dulu saya juga pernah IT band. IT band itu bisa tuh strength trainingnya ada yang kurang, terus sama overtrain, gitu, nggak istirahat istilahnya. Overtrain bisa dikuatin. Bukan berarti nggak bisa lari lagi, bisa lari, cuman jangan jauh-jauh gitu loh. Misalnya biasa kamu lari 5 kilo ya mungkin lari ya 2 kilo aja dulu. Biar karena apa? Karena kalau kita berhenti lari itu metabolisme kita, tubuh kita itu bakal drop jauh banget. Ya. Kalau otot itu masih bisa lama. Maksudnya berarti kita nggak squat atau nggak deadlift 2 bulan itu masih bisa powernya karena otot itu lama untuk
untuk bisa decrease-nya. Tapi kalau yang namanya jantung, namanya endurance itu waduh cepat sekali. Contoh lah, 3 minggu aja nggak lari. Misalnya kita biasa lari 5 kilo atau 2-3 kilo, 3 kilo, terus tiba-tiba libur 3 minggu, lari lagi, wah berat. Jadi maksud tadi bukan berarti kalian nggak boleh lari cuman pelan-pelan. Mungkin jaraknya dikurangi biar badan tetap aktif gitu loh. Atau misalnya mau masih agak-agak parno, ya bisa sepeda gitu, ganti dengan yang lain, badan kita tetap aktif. Bisa ya, atau jalan kaki kayak gitu. Oke. Baik, berarti mungkin suspeknya tadi itu overtrain ya, Ya, antara overtrain. dikurangi intensitasnya atau Betul. interval ya. Yes, Pak, ya? Oke. terus sama mungkin strength trainingnya ada yang kurang karena IT band itu kan di samping, Yes. ya kan di samping bisa jadi strength-nya itu kurang latihan yang lateral, Lateral, ya oh yang samping, gini ya. kan. Oke. Kalau squat kan atas bawah gitu kan, Yes. lateral. Nah mungkin kita agak nyamping tak, nah ini ke samping, ke kiri kanan, itu Baik. bisa, itu berbeda. Ada latihnya di otot keluar. kayak Baik. gitu. Oke. Nah, ini ada next question ya. Versus nih, apakah cardio dengan treadmill low intensity, Maksudnya gimana? intensity yang rendah, mungkin jalannya jalan cepat aja, semacam itu treadmill jalan cepat, atau dengan speed yang rendah dan incline, tapi incline nih, jadi naik, itu lebih efektif membakar dibanding lari. Jadi low intensity high, apa sih tadi bahasanya? Incline. Versus larinya tanpa Tidak, incline oke. tapi high intensity. Kalau untuk tujuan intensitas itu dari jantung ya. Maksudnya intensitas itu dari untuk melatih kardiovaskular kita Ya. dengan kalau di smartwatch itu kurang lebih threshold heart rate itu 1, tapi tergantung umur nih balik lagi. Itu bisa di zona 3-4, itu threshold. Zona threshold itu high intensity. Zona 4 juga itu kurang lebih berarti heart rate sekitar 145, 150 ya. Nah, dengan incline itu bagus untuk mencapai zona heart rate kayak tadi. Nah, tadi kalau saya tadi press and worship heart rate-nya paling 100 saja. Gitu, 100 saja. Gitu. Kalau lari sama, cuman mungkin speed-nya lebih cepat, tapi memang dia lebih abuse lutut kita. Lebih apa? Abuse lutut kita. Oh, abuse lutut. Impact-nya dang. Oke. Kalau incline lebih banyak makan otot kita jadi lebih dilatih. Karena kan berat nih. Incline Yes. berat, otomatis si otot ini butuh energi. Ha-ha. Makanya dia lebih intensitasnya lebih tinggi. Nanjak lah ibaratnya. Berarti purpose-nya beda ya sebenarnya. Purpose-nya ya? berbeda. Misalnya purpose-nya sama sebenarnya. Maksudnya berarti tujuannya adalah jantung. Jantung. Ya, cuman impact-nya, efeknya itu berbeda. Efeknya beda. Berbeda. Kalau yang cepat ya otomatis Ya, lebih ke pompa lagi jantungnya. berbeda. ya. Mungkin kan, Oke. mungkin misalnya nih, aduh hujan di luar, ya udah incline. Itu hanya choose program aja. Oke, ini ada pertanyaan sejuta umat ya. Kalau olahraga di dalam satu variasi itu 2-3 set cukup nggak? Atau 1-3 set per exercise atau 2 set saja tapi failure langsung dicapai. Oh, Failure itu buat teman-teman yang masih asing itu artinya langsung sampai habis tenaganya ya. Sampai capek. Yang mana yang efektif Kak Oatmeal? Kira-kira. Kalau sampai failure itu lebih ke otot endurance. Otot endurance. Otot endurance itu melatih otot endurance. Meskipun sama gunanya untuk melatih kekuatan otot. Ya. Itu tapi untuk otot endurance. Nah, biasanya failure itu bisa digunakan untuk orang-orang atletik performance. Oke. Nah, itu mereka untuk biar nanti pas lagi dia lari itu asam laktatnya itu udah terbiasa. Nah, kalau untuk yang berat tadi cuman 2. Jadi ibaratnya tuh kayak kita punya palu terus paku, ya kan? Terus kita pakai palu yang kecil dengan banyak tuk 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 bisa sih nancep. Tapi kalau dengan kita pakai palu yang gede sekali dang langsung nancep. Nah, itu memang berbeda gitu. Berbeda tapi tujuannya sama. Itu tancapin si paku, cuman itu berbeda berbeda purpose-nya tadi. Ya. Tapi itu progresnya itu pelan-pelan. Jadi bisa dengan yang kecil-kecil tadi itu lebih ke tadi bisa ketahanan otot. Endurance. Tapi kalau yang
palu besar itu untuk ke power. Masa otot lah ya, masa juga otot ya. power. Oke. Berarti kalau misalnya masa otot nggak harus sampai kejar failure banget, yang penting Nggak. tambahin variasi sama setnya ya. Kak, Tapi ya. basic dari semua latihan segala macam yang paling penting adalah istirahat, tidur dan makanan. Kak Otniel tidur berapa jam kalau buat Saya sehari? tidur average paling minim itu 6 jam. Paling minim. Minim. Ya, tapi kalau average itu kurang lebih 7 lah, 7 sampai 8. Oke. Tidur maksimum di jam berapa malamnya? Tidur Kak Otniel? maksimum jam 11. Kenapa nggak lebih lama atau lebih awal mungkin? Kenapa nggak larut malam Mungkin tidurnya? saya tipikal orang yang kadang-kadang malam mikir. Tiba-tiba malam ada aja gitu kan, Oke. aktif gitu otaknya. Kadang-kadang kan suka orang ada yang kayak gitu kan. Kadang-kadang. Ya. Nah ini buat orang, mungkin ada pertanyaan dari jemaat lagi ya. Buat lifestyle-nya yang sibuk nih Senin sampai Sabtu kerja, pulang kerja sudah malam, terus Minggu juga full pelayanan. Apakah setelah pulang kerja itu baik buat olahraga dengan situasi sepertinya yang sibuk kerja Senin sampai Sabtu? Dan olahraga apa yang mungkin bisa disarankan, mungkin istilahnya adalah minimum, mungkin nggak minimum effort lah ya, effortnya nggak terlalu tinggi tapi impactnya gede buat orang-orang yang sibuk kerja kan? Oke, kalau ngomongin sibuk, dulu juga saya waktu di dunia film tuh sibuk juga. Saya di crew call itu jam 3, pulang jam 11 malam, terus jam 4 itu saya harus on lagi. Saya sempetin, saya makan dulu nginep itu deket gym yang 24 jam. Jadi setiap pulang jam 11 pasti saya harus sempetin nge-gym dulu 1 jam. Minimal badan saya aktif. Yes. Ya, minimal badan saya ada tadi meluangkan waktu, mengorbankan waktu. Ya. Untuk masalah intensitas itu kembali ke prepare kita, makanan kita segala Oke. macam. Bukan berarti tadi saya bilang boleh intensitas, tapi ternyata makanannya kurang bahaya. Oke. Jadi kita harus persiapkan ya makanannya tadi. Tapi rata-rata kalau kita sudah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar saya mau nanti pulang kerja saya mau workout, ya berarti kita harus mempersiapkan diri untuk makanan yang benar segala macam. Oke. Karena mind over body, jadi ketika kita sudah pikirkan itu pasti bakal kerja gitu. Tapi Asik. yang penting kita harus tadi saya bilang makanannya harus benar-benar sama tidurnya juga. Berarti yang penting harus tetap kejar sebuah balance ya. Kalaupun sibuk sesibuknya, kalau buat Kak Onel pribadi tetap cari waktu buat olahraga ya Ya, sebenarnya harus, ya. ya. No excuse ya. No excuse. No excuse. Oke, luar No biasa. excuse. Dulu saya pernah syuting di pedalaman ya, kayak saya udah tahu nih, udah pasti nih nggak ada gym. Pasti saya bawa waktu itu jump rope dan resistance band. Oke. Jadi entah itu sampai sama tim syuting saya itu dibilang ini orang gila ya pagi-pagi bangun. Jadi sebelum berangkat syuting atau kerja gitu, ya saya setengah jam aja oke kok. Yang penting kita yang penting meluangkan waktu. Penting badan kita dimakan. Makan gitu. Yang penting badan kita makan. Makan dalam tanda kutip Kebayang. tubuh kita itu move, aktif. Karena berbeda ya, capek bekerja dan capek workout itu beda. Ya. Sure. Jadi apalagi terutama orang yang di back office. Di back office itu lebih capek. Ya. Lebih capek dan lebih bahaya. Kenapa? Karena otaknya bekerja itu kalau udah pikirannya capek, itu badan itu udah. Nah, jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi benar-benar harus ekstra energi untuk mempersiapkan badannya tetap bergerak. Oke. Itu bahaya back office. Makanya saya bilang lebih sehat orang-orang misalnya di kuli gitu ya, Yes. di lapangan itu mereka lebih sehat. Gitu, mereka lebih sehat gitu kan. Tapi kalau disuruh hitung-hitungan mereka agak susah karena yang lebih banyak kerja pada otaknya. Panggil Jeffrey kalau itu Ya, hitungan that's why ada yang namanya sports game. Kayak Oke. main badminton, main tenis, atau sebentar lagi mungkin ada pedal, Ya. atau segala pokoknya sports game lah, basket. Itu gunanya apa? Untuk otak kita aktif. Bahkan e-sport juga itu termasuk Oh iya. brain sport bener. juga. Ya. Ya. Katanya. Tapi bukan jadi alasan aja gue latihan kompetitif, enggak. Karena dulu saya waktu saya dulu sempat punya narasumber presiden e-sport Indonesia ya ada. Saya ngobrol sama dia. Pak, atletnya gimana Pak latihannya? Saya bilang kan. Ya. Mereka itu satu hari itu mereka cuman main game sekitar 1 jam. 1 jam setengah. Sisanya apa? Sisanya workout. Pagi workout, Oke. terus tidur siang, kalau lagi di ini ya karantina ya, siang, terus sorenya lagi workout lagi, cuman dikasih
waktu 1 jam main game. Terus weekendnya bolehlah mereka main game, cuman nggak sampai seharian juga, paling cuma 4 jam karena kan mungkin itu tuntutan sponsor ya, harus live gitu kan, harus apa segala macam, itu tuntutan semua. Tapi mereka karena dia bilang kalau kita terlalu sering main game, otak kita, keputusan kita bakal tidak tajam, dia bilang. Karena jenuh kan gitu, aduh ini. Tapi ketika fisik mereka dilatih, segala macam mereka dilatih, itu mempertajam pikiran mereka. Untuk menentukan sepersekian second untuk menentukan pilihan saat main game. Oh, gitu. Jadi malah performa gamingnya itu meningkat Iya, gara-gara olahraga ya, Kak Iya. ya? Luar biasa. Nah mungkin kita tinggal beberapa menit lagi pingin nanyain spesifik di dalam hal komunitas ya. Karena kan kita tahu kalau misalnya di dalam gereja, komunitas itu penting banget ya. Iya. Sama seperti besi menajamkan besi, maka manusia juga menajamkan manusia. Nah kalau misalnya di dunia physical fitness Iya. atau di proyek, seberapa penting sih yang namanya komunitas, atau mungkin juga tambahannya adalah seberapa besar peran komunitas terhadap active lifestyle-nya Kak Othniel juga selama ini? Saya percaya namanya komunitas itu punya segmennya masing-masing. Oke. Dan berarti punya karakternya masing-masing gitu. Ada yang memang introvert semua, kemudian extrovert semua. Cuman itulah gunanya komunitas. Ya. Jadi semakin kita berkomuniti ya semakin bagus untuk saling membangun segala macam gitu kan. Jadi jangan bilang bahwa komunitas kita terbaik, komunitas ini enggak. Kita harus percaya bahwa Tuhan berikan hikmat kita ataupun Tuhan memberikan komunitas itu punya tujuannya masing-masing. Yes. Jadi tidak semua orang memang kan ya tadi saya bilang kan Tuhan ciptakan manusia kan bermacam-macam ya. Jadi dan juga komunitas itu bermacam-macam juga. Tapi ya gunanya komunitas itu adalah ya untuk saling merangkul yang memang segmen-segmennya masing-masing itu tadi. Dan minggu lalu kita juga ada sebut kata accountability ya. Yes. Apakah kalau misalnya di komunitas itu juga sangat membantu dalam hal accountability juga? Yuk kita mau lari 42 km bulan depan. Bisa, kan ya? bisa. Saling ngajak kan ya? Cuman jangan menjadi patokan juga. Oh nggak boleh jadi patokan. Nggak boleh jadi patokan juga. Nanti komunitas gua nggak lari ya. Nggak bisa gitu juga dong. Iya, ya benar, kan? benar. Misalnya gitu kan. Itu bahaya juga Oke. gitu. Makanya personal growing itu perlu banget gitu. Personal ya. Bener-bener harus penting banget gitu. Maksudnya berarti ibaratnya maaf kata dulu saya sempat sharing, lu masuk ICU aja single bed, nggak ada yang group bed. Oke, benar. Ya kan? Meninggal nggak ada yang kuburannya grup grave gitu kan? Oke. Nggak ada, lu meninggal ya satu-satu. Ya. Menghadap Tuhan tuh sendiri-sendiri. Benar. Apalagi masuk rumah sakit sendiri-sendiri. Jadi, tapi bukan berarti lu tidak berkomunitas ya. Cuman dalam arti kita punya responsibility itu masing-masing pribadi kita. Justru gunanya adalah kita membangunkan orang lain, memotivasi orang lain. Ya, sosial media itu salah satu komunitas juga. Community juga. Kalian, makanya terkadang saya lebih senang ngobrol nih ya, maaf kata, ngobrol sama teman itu lebih baik. Saya lebih baik sharing di sosial media daripada saya ngobrol sama teman. Kadang-kadang kalau ngobrol sama teman gitu berdua, udah pasti dia lupa. Oke. Udah pasti lupa, besok lupa lagi, hilang lah. Lebih baik saya sharing di sosial media. Kenapa? Karena di situ banyak mata yang melihat. Ya. Dan banyak orang yang bisa diberkati gitu loh. Benar. Terkadang tidak segala sesuatunya ya one by one itu bagus. Cuman maksudnya ini saya mau sebutkan bahwa sosial media juga itu salah satu platform untuk berkomunitas. Yes. Gitu loh. Dan saya lihat rajin, maksudnya aktif banget ya Kak Othniel ya. Dari seminggu lalu saya follow sampai sekarang kayaknya seminggu itu bisa 5-7 story kan ya. Ya intinya lari. Ya tadi saya bilang kan itu kan sharing ya segala sesuatu ya sharing aja sharing. Karena kalau saya pernah punya satu boleh masih panjang nggak? Masih ada. Saya punya satu story ya. Dengan saya bermain sosial media saya bisa bantu orang gitu. Dulu saya tahun 2019 waktu saya pindah ke Batam sini. Ngobrol jalan sama teman kan. Jalan sama teman olahraga bareng terus tiba-tiba dia teleponan sama keponakannya di luar di Singapura gitu. Terus gue tanya, kenapa bro? Iya lagi sakit nih, dia bilang kan. Sakit apa? Sakit kanker, umurnya baru 1 tahun. Gitu kan.
Oh gitu, oh itu siapa? Oh ponakan. Nah udah sekilas cerita, terus pas pulang tiba-tiba dia share link namanya kitabisa.com. Kitabisa.com. Ya, kitabisa.com. Terus bro, sharing-sharing ya bro, linknya ini bantu-bantu ini ponakannya. Oh iya, oke siap. Akhirnya ya udahlah posting gitu kan. Ya. Ya karena memang kebiasaan mensum ya posting tuh. Pas saya posting di story, tiba-tiba klien dulu saya di Jakarta notice. Ya. Dia nanya, ini siapa bro? Oh ini bilangnya ya teman aja lah, ini teman. Kenal. Oh padahal sebenarnya ya kalau kita kenal banget, cuman berarti Ya. kan kenal, bilangnya kenal. Oh kenal, oh ya. Kenapa? Oh sakit gini. Oh itu gimana? Oh panjang lah cerita ini. Oke. Akhirnya dengan hanya sekedar sharing story aja, akhirnya klien saya itu bantu teman saya ini ponakannya menyumbangkan duit waktu itu 50 juta untuk wow. biaya operasi. Luar biasa. Terus dia bilang kalau memang kalau butuh lagi bilang ya, nanti saya bantu. Oke. Bantu saya bantu. Nah, itulah mungkin kadang untuk apa sih sosial media? Dulu saya sempat pikir juga untuk apa sih? Nah, semenjak hal terjadi seperti itu saya bahwa ya sosial media is good gitu loh. Oke. Asal kita sharingnya yang bagus, Ya. motivasi, informasi. Bukan sharing, aduh pusing banget sih. Nah, itu kan malah sharing negatif. Oke. Gitu. Itu perspektif aja. Baik. Perspektif saya dalam sosial media. Berarti buat teman-teman yang selama ini malu-malu sharing tentang lifestyle-nya, siapa tahu kalau aktif malah bisa mempengaruhi orang lain, malah bagus ya. Kak, Bisa ya? banget, nggak apa-apa Bisa gitu, banget. nggak apa-apa. Oke. Nah mungkin sebelum kita akhiri, Oke. harapan dari Kak Otniel buat teman-teman di sini yang umurnya 18 sampai 25-an, itu apa sih? Kalau boleh tahu, karena kan kakak udah di industri ini 6 tahun nih, Oke. di TM, bergerak di bidang physical fitness. Apa sih yang kakak harapkan untuk orang-orang di sini bisa lakukan atau lebih sadari lagi sih gitu? Oke, nah ini saya ada catat juga gitu kan. Oke. Oke, saya catat ini adalah Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup kita, ya. Ia punya rencana, Ia peduli dan Ia mau kita hidup sesuai dengan tujuannya, ya. Terus Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi seperti mungkin Pastor Edwin yang sebelumnya bilang bahwa ya Tuhan itu mau lu itu hidup dalam rancangannya. Cuman terkadang yang membuat ya kan semua itu indah pada waktunya, ya kan. Nah, indah pada waktunya itu adalah melihat kita sudah siap apa belum, gitu loh. Jadi ketika kita sudah benar-benar kayak tentara gitu, weh besok siap, besok siap. Nah, itu Tuhan nggak main-main untuk mempromosikan kita, gitu loh. Amin. Apapun itu caranya, segala macam. Jangan ngelihat background, background saya begini, background saya begini, background saya begini. No, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu lewat tangannya yang sangat-sangat ajaib. Contoh kita dulu waktu kisah Musa, siapa yang bawa makanan lewat burung-burung. Nah, itu aja Tuhan buktikan gitu loh. Ya. Jadi jangan membatasi kehidupan kita oleh pikiran kita yang pendek gitu loh. Jadi kita harus walk by faith ya. Bukan dengan melihat. Tapi yang harus penting adalah selain tubuh, yang kita harus utamakan adalah ya memang spirit kita. Karena bukan dengan tubuh yang sehat kita punya spirit, terbalik. Tapi spirit dulu yang harus digenjot. Ya, spirit kita digenjot, dengan seperti itu kita sadar kita ini harus bermanfaat. Ya kan? Kita contoh mobil, ngapain sih kita beli mobil? Biar mobil itu bermanfaat gitu kan. Caranya apa ya? Kita servis segala macam. Coba kalau mobil itu mogok-mogokan, mau nggak dipakai? Nggak mau. Nggak kan? Ya maksudnya korelasinya seperti itu. Sama lah tubuh kita. Kita harus bisa bermanfaat. Tubuh kita baik tangan kita, mata kita, kaki kita. Kayak gitu loh. Jadi jangan hanya jangan juga berpatokan dengan kekuatan tubuh, kesehatan tubuh. Karena itu terbatas gunanya. Yes. Ya kan? Saya contoh teman saya itu di Jakarta juara MMA. Dia itu udah nasional lah, PON menang segala macam. Pokoknya di atas panggung itu, di atas ring, pokoknya dia menang lah.
Oke. Pokoknya cadas lah. Tapi mohon maaf dia mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri, dia lompat dari hotel. Cuman karena apa? Cuman karena apa? Karena pasangan hidup. Oh, karena pasangan hidup. Ya. Nah, itulah yang saya mau pesan tadi. Bahwa spirit kalian harus kuat. Kalian harus punya senjata. Jadi bukan berarti kalian bisa bikin KO orang. Wah, kuat dia. Gila, dia kuat banget. Iya, dia gimana? Orang juara PON, sabuk MMA, ya kan? Mau lawan segala macam, itu tidak menjadi patokan bahwa lu bisa hidup kuat juga di dunia. Yes. Bisa hidup kuat. Ini bisa jadi lu angkat beban, gue 100 kilo angkat. Ya kan? Angkat besok 100 kilo, besok giliran ditipu teman ataupun diapain teman-teman, dikecewain teman-teman. Besok, aduh, Mas. Lah kok lemas? Ya kan? Terus tiba-tiba besok udah mulai ke pergaulan yang tidak baik. Ya. Karena apa? Karena ya itu melarikan diri dari kenyataan. Yes. Ya kan? Nah, justru dengan tubuh kita kuat, ya kita harus punya pondasinya adalah pikiran kita kuat. Ketika kita pikiran kuat, kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan kuat dan apapun yang kehidupan kita hadapi, ya tadi saya bilang, mau dia MMS sekalipun tiba-tiba cuman masalah hubungan doang, bisa mengakhiri hidupnya. Nah, jadi itu yang paling penting adalah manusia spirit kita harus tetap dijaga. Dan buah-buahnya adalah apa? Buah-buahnya kita adalah menjaga tubuh kita. Amin. Terima kasih. Thank you so much Kak Onil. Terima Tepuk tangan kasih. dulu untuk Kak Onil. Oke, setiap kita diberkati, amin. Amin. Yuk kita mau berdoa buat Kak Otniel. Yes. Dan Civeni juga boleh ya naik ke atas. Kita mau doa buat Kak Otniel dan Civeni. Mereka ini luar biasa loh. Mereka tuh pelayanannya di bidang ini. Ya. Dan kita mau say thank you udah sharing, next time lagi. Oke, udah banyak yang diberkati. Ya, saya berdoa nggak cuma informasi tapi jadi aplikasi. Amin. Karena hanya waktu informasi diaplikasikan baru transformasi terjadi. Yuk kita arahkan tangan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu nggak biasanya gereja bahas hal ini, tapi kami tahu di mata Tuhan kesehatan fisik itu penting. Kesehatan fisik itu penting Tuhan, karena itu kami mau melihat apa yang penting bagi Tuhan, juga penting bagi kami. Kami bersyukur buat Kak Onel, Ceveni, Tuhan yang sudah Tuhan kirimkan untuk melayani, bukan cuma kami sebenarnya, tapi banyak orang di kota Batam ini, bahkan di luar kota juga. Mereka sudah jadi berkat, membangun awareness, menyadarkan apa yang penting bagi banyak orang, membuat banyak kehidupan orang menjadi berkualitas, gak cuma panjang umur, tapi juga punya kualitas hidup. Tuhan, kami berdoa terus pakai mereka, berkati mereka, urapi mereka, berikan hikmat Tuhan untuk mengelola semua yang sudah dipercayakan, bahkan untuk mengembangkan lebih lagi Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan terus Tuhan buat berhasil dan mengerjakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan, berkati juga putri mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi dan jagai Tuhan. Terima kasih, pimpin biar keluarga ini jadi keluarga ilahi yang memberkati banyak generasi. Kami mengucap syukur, kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama katakan amin. Thank you Kak. Oke, hari ini sebelum kita tutup, kita mau ambil waktu sebentar, kita mau doa buat Indonesia sekali lagi, amin. Ya. Boleh ditampilin ayatnya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, Amin. mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka. dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat ini bicara waktu Salomo itu mentabiskan bait suci. Jadi Tuhan janji kalau ada umat Tuhan yang merendahkan diri di bait suci itu, berdoa, aku akan dengar, ampuni dosa mereka, pulihkan negeri mereka. Permasalahannya sekarang bait sucinya itu sudah tidak ada lagi. Tapi tahu nggak, firman Tuhan juga ajar kita, tubuh kita ini adalah bait roh Allah, bait suci itu sendiri. Jadi sekarang kita nggak berdoa di sana, tapi kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan di Indonesia, kita yang berdoa. Waktu kita sepakat, maka mata Tuhan, telinga Tuhan terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari teman-teman semua yang ada di tempat ini.
Ingat Batam adalah kota kunci, apa yang kita lepaskan dari kota kunci ini akan membawa pengaruh yang besar buat Indonesia. Jadi kita akan ambil waktu ini. Perhatikan kata umatku. Di Indonesia umat Tuhan itu bukan mayoritas. Kita tuh minoritas. Tapi kok mau kasih tahu, kita minoritas di Indonesia tapi mayoritas di kerajaan Allah. Amin. Jadi doa-doa kita ini signifikan. That's why kita mau ambil waktu 2 menit untuk berdoa sekali lagi buat Indonesia. Yuk kita sama-sama berbahasa roh, menyembah Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu, mari angkat suaramu, jangan berdiam diri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita semua. Mari kita sama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk Indonesia. Biar selama kita menaikkan doa ini, sungguh-sungguh hati dan pikiran kita sungguh-sungguh mengamini, mengiyakan setiap doa yang kita panjatkan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, kemana negeri di mana kita ditempatkan. Di dalam Alkitab dikatakan dibuang, tapi kita ditempatkan. Pasti setiap daripada kita punya satu panggilan untuk menjadi berkat, berkarya buat Amen. Indonesia. Kita di sini sebagai umat Tuhan dan kita di sini sebagai orang-orang putra-putri bangsa Indonesia. Amen. Itu adalah salah satu hal yang Tuhan karuniakan buat setiap daripada kita. Kita nggak bisa pilih di negara mana kita dilahirkan. Tapi kalau kita dilahirkan di Indonesia, pasti ada tujuan dan Amen. panggilan Tuhan bagi setiap kita untuk bangsa kita. Kita nggak bisa memilih ras, suku di mana kita dilahirkan. Tapi kita di sini dengan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan latar belakang. Hari ini mari kita sama-sama arahkan hati pikiran kita. Ambil beban ini, ambil beban ini, ambil Amen, sebagai amen. umat Tuhan, ambil beban sebagai putra-putri Indonesia untuk satukan hati, satukan pikiranmu untuk berdoa buat bangsa ini. Mungkin saat ini kota Batam berada dalam kondisi yang aman, kondisi yang jauh daripada demonstrasi dan penjarahan, tapi itu bukanlah satu hal excuse buat kita untuk tidak berdoa, untuk tidak hati kita bergetar, untuk setiap perjuangan-perjuangan orang-orang lain yang ada di ibu kota, yang ada di beberapa kota. Kita percaya, kita berdoa, kita berdemonstrasi secara roh, kita berdoa Amen. dengan satu kepercayaan bahwa doa orang-orang percaya, doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena setiap daripada kami harus tahu identitas kami. Kami sebagai bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia Tuhan. Kami juga percaya identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, Amen. sebagai anak-anak kerajaan Tuhan. Karena Yes. itu kami angkat tangan kami dengan otoritas daripada Bapa di surga yang diberikan kepada setiap kami yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, jika kami semua berbalik Tuhan, merendahkan diri. Saat ini kami merendahkan diri kami Tuhan. Yes. Kami mewakili bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami mewakili Tuhan putra-putri Indonesia Tuhan. Kami Amen. mewakili generasi ini dan generasi yang akan datang atas Amen. Indonesia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar melalui doa kami pada siang hari, sore hari ini Tuhan, kami berdoa biar ada damai sejahtera, Amen. biar ada roh takut akan Tuhan, Dalam yang nama saat Yesus. ini atmosfer di bangsa ini Tuhan, Dalam nama dipenuhi oleh atmosfer roh takut akan Amen. Tuhan. Kami Dalam berdoa nama ya Tuhan, kami patahkan segala siasat, kami patahkan segala panah api dari si jahat, Dalam bahkan nama Yesus. roh-roh Tuhan yang mau mencoba memecah belah Tuhan, agenda-agenda manusia, agenda-agenda kejahatan, agenda-agenda politik yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan,
di atas kedaulatan pemerintahan kami. Kami berdoa biar kedaulatan Tuhan Amin. turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi Yes. atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, reformasi, transformasi terjadi dengan kehendak, dengan cara-cara yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami patahkan setiap Tuhan hal-hal yang anarkis Tuhan, Amin, demonstrasi-demonstrasi yang ditunggangi Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh mau berdemonstrasi, yang mau menyuarakan aspirasi masyarakat dengan santun Tuhan, dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa perlindungan-Mu sempurna untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang punya kemurnian hati untuk Yes. membawa transformasi buat bangsa ini. Mereka semua dilindungi Tuhan, dan berdoa biar setiap pemerintah Tuhan, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif Tuhan, bertobat Tuhan. Kalau mereka melakukan kepentingan-kepentingan mereka di atas kepentingan rakyat Tuhan, kami Amin. berdoa ya Tuhan, biar setiap daripada mereka, pemimpin-pemimpin yang sudah kami pilih, yang sudah terpilih Tuhan, sungguh-sungguh diketuk pintu hatinya untuk boleh benar-benar menjadi pelayan Amin. masyarakat Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap masyarakat, betul-betul hatinya Tuhan diberikan damai sejahtera Tuhan, supaya selalu melindungi warga demi warga Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan, tidak ada unsur sara, tidak ada Yes. unsur rasisme Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh persekutuan yang manis dengan